dalam alur ceritanya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga yang suka. Sayap dewa hitam di belakang Xiaoyan muncul. Kemudian menghindari bayangan pedang dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika ratusan bayangan pedang ini menyelimuti Xiaoyan, untuk menghindari bayangan pedang, dia juga penuh dengan kekurangan. Dan 100 bayangan pedang ini jelas merupakan serangan beruntun. Pedang asli Zuyo sebenarnya tersembunyi di dalamnya dan sedang menunggu Xiaoyan untuk menunjukkan kekurangannya. Saat Xiaoyan penuh dengan kekurangan, cahaya dingin meraung dan Xiaoyan merasakan kekuatan yang benar-benar mengancam. Jika Xiaoyan bisa merasakan kekuatan yang mengancam, itu pasti bisa melukai tubuh abadi Yuanzhen. Jelas Zuyo berniat untuk membunuh Xiaoyan dengan satu pukulan. Pedang asli itu mengandung kekuatan abadi yang agung. Sosoknya muncul dari bayang-bayang pedang seperti hantu, lalu mengangkat di tangannya dan menusuk jantung Xiaoyan. Dia tidak tahu ranah apa kekuatan Xiaoyan, tapi setidaknya dia tidak menganggap kepala adalah titik lemah Xiaoyan, dan jantung lebih mematikan bagi kebanyakan makhluk keabadian. Namun saat dia muncul di depan Xiaoyan, tiba-tiba saja seluruh jiwanya bergetar, dan sosok Xiaoyan tercermin di matanya. Apa yang terjadi berikutnya adalah dia melihat lingkaran cahaya putih dari kedua mata Xiaoyan. Adegan ini membuat Zuyo menjadi kosong seketika. Seperti membunuh Xing Hui, Yao Beng digunakan pada saat-saat yang kritis. Meskipun armor dewa palsu sangat kuat, tampaknya tidak dapat memblokir kekuatan Yao Beng. Ini adalah berita bagus untuk Xiaoyan. Yao Beng dari api Bayan pasti akan sangat berguna dalam berurusan dengan Taisu. Alasan mengapa Xiaoyan tidak menggunakan Bayan dengan enteng adalah karena dia ingin menyimpan kartu trufnya sebanyak mungkin. Ketika Zuyo pulih dari Yao Beng, sosok Xiaoyan sudah ada di depannya. Zuyo tidak tahu apa yang terjadi, tetapi perasaan itu membuatnya merasakan ketakutan yang tak ada habisnya. Setelah Zuyo sadar kembali, dia menembak mundur secepat yang dia bisa, dan segera merasa bahwa dia tidak terluka sama sekali. Beberapa saat yang lalu, Xiaoyan bisa saja memberinya pukulan yang fatal. Tetapi Xiaoyan tidak melakukannya. Setelah Zuyo menstabilkan tubuhnya dan bereaksi untuk melihat Xiaoyan, dia menemukan bahwa di tangan Xiaoyan saat ini memegang pedang Void Taisu miliknya. Ya, ini memang pedang yang bagus. Sayang sekali aku tidak terlalu suka menggunakan pedang. Tapi tidak apa-apa. Jika aku memberikan pedang ini kepada teman lama, dia pasti sangat senang. Ucap Xiaoyan melihat pedang panjang dari bawah ke atas dengan ekspresi wajah puas. Kau mencari kematian, teriak Zuyo dengan marah. Jelas pedang Void ini sangat penting baginya. Setidaknya, itu adalah salah satu kartu trufnya. Namun Xiaoyan tampaknya mengabaikan raungannya dan memasukkan pedang Void Taisu ke dalam cincin penyimpanannya sendiri. Baru kemudian, dia menatap Zuyo yang marah. Sama-sama, ucap Xiaoyan menjawab sambil tersenyum. Kalimat ini membuat Zuyo bahkan lebih marah. Kembalikan pedangku. Jika kamu memiliki kemampuan, mengapa kamu tidak menghadapiku sebagai seorang pria? Serahkan padaku sekarang dan berhenti memainkan trik kotormu, teriak Zuyo. Trik kotor? Aku tidak senang ketika kamu mengatakan itu. Apakah menurutmu serangan diam-diam yang kau luncurkan padaku merupakan langkah yang bersih? Bahkan jika kamu dalam kondisi yang baik pun, aku tetap memukulimu sampai mati, ucap Xiaoyan. Begitu Xiaoyan selesai berbicara, dia tidak terus berbicara omong kosong. Sosoknya melesat membawa penguasa Suan yang ditutupi nyala api warna-warni. Xiaoyan mengangkat tangannya, lalu menebas di udara. Saat penguasa Suan diayunkan, gelombang api naik ke langit. Zuyo sangat dekat dengan Xiaoyan sehingga sudah terlambat untuk menghindar. Tapi pada saat ini, suara tumpul bergema. Bukan Zuyo yang memblokir pukulan Xiaoyan. Xiaoyan mengangkat kepalanya hanya untuk melihat sosok kekar membawa pedang besar yang tampaknya berukuran hampir sama dengan penguasa Suan Xiaoyan. Aku adalah lawanmu, ucap pria kekar itu berkata dengan suara berat. Serangan diam-diam. Aku khawatir ini adalah langkah yang menyeramkan, ucap Xiaoyan sambil menekan penguasa Suan. Kamu hanya pemborosan yang lahir di alam tingkat rendah. Jika bukan karena sumber daya yang melimpah, bagaimana mungkin kamu memiliki kualifikasi untuk bertarung melawan Taisu? Ucap pria kekar itu. Di dadanya ada 2 kristal merah. Meskipun ada celah dengan 3 kristal Zuyao, tetapi melihat seluruh medan perang saat ini,
Antara hampir 10.000 orang Taisu, hanya ada sedikit orang dengan 2 kristal merah di dada mereka. Jadi orang Taisu yang memiliki 2 kristal merah jelas memiliki kekuatan tempur terbaik di antara orang-orang ini. Dan kekuatan abadi yang dibawa oleh 2 kristal merah sebanding dengan keabadian Kaisar Langka ketiga atau bahkan Langka keempat. Kekuatan abadi yang terkandung sudah sangat objektif, sehingga dalam pertempuran tidak akan berhati-hati seperti hanya 1 kristal merah. Sebelumnya, Xiaoyan tidak tahu bahwa armor dewa palsu juga memiliki nama sesuai tingkatannya. Setelah membunuh Xing Hui, Xiaoyan memperoleh armor dewa palsu generasi kedua. Lihat, armor kita sama persis bukan? Ucap Xiaoyan. Suasananya jelas serius, tapi tidak ada kepanikan di wajah Xiaoyan. Dia justru berkata dengan sangat tenang, dan dia masih memiliki mood untuk mengamati penampilan baju besi pihak musuh. Mendengar kata-kata itu, pria kekar Taisu tiba-tiba membeku. Karena penasaran, dia ingin melihat bentuk baju dewa palsu Xiaoyan. Namun tepat ketika dia akan mengamati baju besi dewa palsu Xiaoyan, tiba-tiba saja kekuatan kuat dari penguasa Xuan langsung membuatnya terpental. Tidak baik membagi perhatianmu ketika bertarung. Apa yang aku lakukan bukan berarti bisa kamu lakukan, ucap Xiaoyan mengusap hidungnya dengan main-main. Hanya saja, setelah Xiaoyan berbicara, dia merasakan krisis di belakangnya. Xiaoyan langsung berbalik, mengangkat penguasa Xuan dengan spontan. Pedang panjang yang terbungkus cahaya dingin menusuk tubuh penguasa Xuan. Pedang itu menelan cahaya dingin dan mengandung kekuatan abadi yang kuat. Pukulan ini mengejutkan Xiaoyan. Tangannya yang memegang penguasa Xuan langsung terpental dan bahkan mengoyak telapak tangan Xiaoyan. Tapi cedera semacam ini dapat disembuhkan hanya dalam beberapa tarikan nafas. Lagi pula, kekuatan fisik Xiaoyan bisa dikatakan seperti plat besi yang keras. Xiaoyan yang terpental ke belakang tidak kehilangan pusat gravitasinya. Sayap dewa hitam di belakangnya langsung memadat, memungkinkannya untuk mengontrol tubuhnya dengan kuat. Tatapan Xiaoyan tertuju pada sosok yang memegang panjang. Menilai dari lebar dadanya, dia dapat menyimpulkan bahwa sosok di balik baju besi itu adalah Su Yao. Apa yang membuat Xiaoyan tertegun adalah ketika dia melihat pedang void di tangan Su Yao. Dengan curiga, Xiaoyan buru-buru mengeluarkan pedang void Taisu dari cincin penyimpanannya. Berpikir bahwa pedang panjang di cincin penyimpanannya sudah tidak ada lagi, dan mengira pedang voidnya dicuri kembali oleh Su Yao. Tapi ternyata pedang void Taisu masih ada, dan kedua pedang void Taisu itu benar-benar sama persis. Kamu masih memilikinya. Jangan katakan bahwa Taisu selalu menyiapkan 2 senjata yang sama, ucap Xiaoyan mengangkat alisnya. Su Yao tidak menjawab. Sebagai gantinya, dia menikam Xiaoyan dengan ganas. Xiaoyan juga melakukan bagiannya. Doki agung di tubuhnya melonjak keluar dengan gila-gilaan. Domain dewa api, teriak Xiaoyan. Dalam sekejap medan sekitarnya berubah menjadi lautan api yang membakar. Sekarang ketika Xiaoyan mengaktifkan domain dewa api, dia tidak berhati-hati seperti sebelumnya. Dengan restu dari 40 miliar fondasi Doki, dia bahkan bisa menyia-nyiakan keterampilan bertarung jenis apapun. Pada saat ini, domain dewa api berwarna hitam menutupi segala sesuatu di sekitarnya. Jika Su Yao ingin menyerang Xiaoyan, dia harus melangkah ke dalam domain dewa api. Domain dewa api Xiaoyan didasarkan pada api abadi. Itu tergantung pada apakah pertahanan armor dewa palsu begitu bagus sehingga tidak bocor. Selama sinar api abadi memasuki baju besinya, maka Xiaoyan dapat mengekstrak vitalitas Su Yao. Melihat Su Yao masih berani bergegas masuk, Xiaoyan juga memulai dengan tebasan pertama. Domain dewa api seperti letusan gunung berapi, bergolak dan meledak ke arah Su Yao dengan fluktuasi menakutkan. Su Yao yang bergerak mendekat tidak berniat mengelak. Sosoknya terus bergerak maju dengan mengesankan. Setelah jaraknya sangat dekat, baru kemudian dia mengayunkan pedang di tangannya. Gelombang api yang diluncurkan Xiaoyan langsung terbelah menjadi 2. Dan energi pedang langsung mengalahkan gelombang api Xiaoyan. Tapi Xiaoyan tidak berhenti. Dia membuat tebasan api guntur kedua. Di sisi lain, Su Yao juga mengayunkan pedang yang sama, mengalahkan serangan Xiaoyan lagi sampai Xiaoyan mengayunkan tebasan ketiga. Pada titik ini, Su Yao merasakan fluktuasi aneh datang dari sekelilingnya. Su Yao sudah memasuki domain dewa api, dan serangan Xiaoyan barusan adalah tebasan ketiga dari keterampilan bertarung api guntur. Keterampilan bertarung ini satu set dengan domain dewa api. Setelah tebasan ketiga diluncurkan,
Domain Dewa Api di sekitarnya bergerak menuju penguasa Suan sebagai pusatnya. Setiap sinar api di sekitar menjadi sangat gelisah. Domain Dewa Api berubah menjadi bola api yang menyelimuti Zuyao di dalamnya. Seluruh bola api akhirnya meledak, seolah ditampar dengan keras dari atas ke bawah oleh telapak tangan raksasa. Kemampuan mengamuk menyapu Zuyao, dan sosoknya juga melesat mundur dengan ledakan bola api. Namun pukulan yang tampaknya sangat dahsyat ini tidak menyebabkan kerusakan yang berarti pada Zuyao. Dari sini, terlihat bahwa kekuatan pertahanan dari baju besi dewa palsu di tubuhnya bahkan lebih menakjubkan. Tetapi meskipun dia tidak terluka, Zuyao selalu dalam keadaan pasif untuk melawan Xiaoyan. Sebagian besar serangan berikutnya digunakan untuk meredakan serangan Xiaoyan. Hal ini membuat Zuyao semakin tidak senang. Setelah tubuhnya terguncang, dia bergerak lagi dengan kecepatan yang lebih cepat. Sosoknya berubah menjadi pelangi panjang. Pelangi panjang ini bukanlah garis lurus, melainkan bentuk ular menuju Xiaoyan. Zuyao benar-benar marah. Tampaknya dia bertekad untuk mendekati Xiaoyan. Naga guntur 1000 ilusi, teriak Xiaoyan memukul kehampaan. Ruang itu tiba-tiba membentuk lubang spasial. Saat berikutnya, seekor naga guntur meraung keluar ke arah Zuyao yang bergegas datang. Tapi Zuyao sangat cepat saat ini. Menghadapi naga guntur yang mengaum ini, dia menggerakkan tubuhnya, menghindari mulut naga guntur dalam sekejap dan langsung menginjak tubuh naga guntur. Pedang void di tangannya dengan kejam dimasukkan ke dalam tubuh naga guntur dan kemudian dengan cepat menyapu ke depan. Naga guntur meledak setelah seluruh tubuhnya ditembus pedang void. Zuyao tidak berhenti. Dia melesat ke arah Xiaoyan pada satu waktu, membuat gerakan yang sangat sulit dideteksi oleh mata telanjang. Keterampilan bertarung tubuh yang sangat baik dan keterampilan pedang yang baik, ucap Xiaoyan mengangguk memuji. Pada saat yang sama, sayap Dewa Hitam muncul di belakangnya. Sosok Zuyao datang dengan langkah membunuh. Hanya saja Xiaoyan sudah siap. Teriak Zuyao mengayunkan pedang begitu dia muncul di depan Xiaoyan. Pedang itu jatuh menabrak Xiaoyan. Tapi dia menemukan bahwa sosok Xiaoyan langsung menghilang. Sayap Fueng Lingyi, ucap Zuyao, pupil matanya menyusut. Dia mengenali sayap Valkyrie di belakang Xiaoyan. Hanya saja, nama yang diucapkannya berbeda dengan sayap Dewa Hitam yang dipelajari Xiaoyan. Mungkin Taisu juga mengubah sayap Dewa Hitam dengan teknologi Minghe kuno mereka. Saat berikutnya, Zuyao hanya merasakan seluruh perutnya tenggelam. Jelas itu adalah penguasa Suan yang mengenai perutnya dengan keras. Pukulan ini langsung membuat Zuyao mengerang. Meskipun dia memiliki pertahanan yang kuat dari armor dewa palsu, hantaman ini masih membuatnya merasakan darah melonjak. Ekspresi Zuyao langsung terkejut. Dia segera bergerak mundur untuk memasang postur defensif. Kecepatan Xiaoyan terlalu cepat dan Zuyao tidak diberi waktu untuk melawan. Dari kejauhan, seberkas cahaya muncul dari mulut monster Void Taisu, lalu bergegas menuju Zuyao dan mendarat pada kristal merah di dadanya. Dua sayap yang bersinar dengan kilau baja tiba-tiba muncul dari belakang Zuyao. Penguasa Suan yang diayunkan Xiaoyan tiba-tiba meleset, menyebabkan Xiaoyan segera terkejut. Saat berikutnya, pedang panjang menghantam dada Xiaoyan dengan keras. Untungnya, Xiaoyan juga mengenakan armor dewa palsu. Dan ketika pedang bertabrakan dengan armor, ada percikan terbang kemana-mana, menjatuhkan Xiaoyan beberapa ratus meter ke belakang. Xiaoyan menundukkan kepalanya, melihat baju besi di dadanya terpotong dengan bekas pedang yang dalam, yang bahkan menyentuh daging dan darahnya. Tetapi daging dan darah di bawah baju besi itu tidak memiliki bekas luka sedikit pun. Dengan kata lain, pedang Zuyao hanya mematahkan baju besi dewa palsu generasi kedua Xiaoyan. Kekuatan seperti itu sudah cukup menakutkan. Jika Xiaoyan tidak memiliki tubuh abadi dari Yuan Shen, tebasan barusan sudah cukup untuk membelahnya menjadi dua. Di sisi lain, wajah Zuyao tidak terlihat bagus. Baginya pukulan itu sudah sangat. Tetapi dia tidak berharap bahwa tidak ada tetes darah pun yang keluar dari tubuh Xiaoyan. Namun sejauh ini, apakah itu Xiaoyan atau Zuyao? Pada kenyataannya, tidak satupun dari mereka yang menunjukkan kekuatan sejatinya. Setidaknya, tidak satupun dari mereka yang menunjukkan kartu truf mereka. Kedua belah pihak sedang menyelidiki. Dan Xiaoyan juga tahu bahwa masih agak sulit untuk melenyapkan Zuyao di depannya. Pelindung dewa palsu di tubuh Zuyao sangat defensif. Tentu saja, alasan lainnya adalah pertarungan sengit di level ini tidak akan bisa diakhiri dengan cepat. Setelah beberapa penyelidikan ini,
Suyo merasa bahwa Xiaoyan benar-benar tidak terduga. Pukulan tadi juga membuat teror di hatinya. Jika tebakanku benar, di balik armor dewa palsu itu, kamu seharusnya orang dengan tubuh keabadian fisik yang hanya ada dalam rumor kan? Dari sudut pandang ini saja, kamu tidak mungkin menjadi anggota Taisu kami, ucap Suyo. Xiaoyan menganggukkan kepalanya, lalu dia berkata, itu benar, aku tidak pernah mengatakan bahwa aku adalah anggota Taisumu. Lagi pula, bagaimana mungkin Taisu memiliki orang kuat sepertiku? Ucap Xiaoyan menjawab dengan nada mengejek. Kamu hanya semut. Bisakah tingkat kekuatan ini dianggap sebagai orang kuat? Ucap Suyo menjawab dengan marah. Jika kamu tidak memiliki cangkang kura-kura ini, kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berdiri di depanku. Jadi, katakan padaku, siapa semut yang sebenarnya? Ucap Xiaoyan. Cangkang kura-kura? Bahkan jika kamu diberi 100.000 tahun, kamu tidak akan bisa membuat armor dewa palsu. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu bisa menggunakan armor dewa palsu, itu berlarangan bagi Taisu kami. Jadi, kamu pasti akan mati hari ini. Ucap Suyo melambaikan pedang panjang di tangannya. Pedang void di tangannya mengeluarkan cahaya dingin. Sungguh, maka kamu harus menunjukkan kekuatan sejatimu. Jika masih seperti yang kamu lakukan tadi, aku akan berpikir bahwa kamu terlalu banyak menunda. Ucap Xiaoyan tersenyum acuh tak acuh. Suyo bersejenak. Jelas dia melakukan persis seperti yang dikatakan Xiaoyan, yaitu dengan sengaja menunda waktu selama pertempuran. Jika aku menggunakan kekuatan sejatiku, aku khawatir kamu akan mati terlalu dini. Aku hanya ingin memberimu kesempatan untuk melihat pertunjukan yang bagus, ucap Suyo. Tunjukkan semua kekuatan yang kamu miliki. Kalau tidak, pertarungan ini akan terlalu membosankan. Jangan membuat hal-hal berhargamu menghilang lagi. Contohnya adalah pedang di tanganmu, ucap Xiaoyan. 5 jari Suyo sedikit menegang. Sejujurnya, dia memiliki rasa takut di hatinya ketika mengingat bagaimana dia tidak bisa bergerak. Dia tiba-tiba mengerti mengapa Xing Hui tidak memiliki pertahanan ketika dia dibunuh oleh Xiaoyan. Jelas dia pasti mengalami hal yang sama seperti Xing Hui ketika Xiaoyan merebut pedangnya. Dia tidak tahu trik aneh apa yang digunakan Xiaoyan untuk membuatnya menjadi kosong sesaat. Kamu memang memiliki kekuatan, tapi terlalu dini untuk menyombongkan diri. Memang benar, baru saja aku hanya menggunakan 30% dari kekuatan sejatiku. Sekarang waktunya hampir tiba, dan aku akan memenuhi keinginanmu untuk bertarung dengan serius. Setelah ini, kuharap leluconmu tidak berakhir dengan cepat, ucap Suyo. Setelah berbicara, armor dewa palsu di tubuhnya memancarkan momentum yang kuat. Di punggungnya saat ini, sayap yang sangat mirip dengan sayap dewa hitam Xiaoyan muncul. Itu bersinar dengan kilau logam. Dan saat memadatkan kecepatan serangan Suyo juga meningkat tajam. Pedang void di tangannya menarik cahaya dingin di kehampaan. Itu menusuk ke arah Xiaoyan dengan ganas lagi. Sebuah pedang jatuh dengan keras. Kekuatan abadi yang terkandung di dalamnya beberapa kali lebih banyak dari sebelumnya. Xiaoyan tidak berani ceroboh. Kekuatan energi darah di tubuhnya diaktifkan. Kekuatan yang kuat dari Yuan Shen tidak memerlukan Xiaoyan membuat gerakan mewah. Dia hanya mengangkat tangannya, menahan pedang Suyo. Thank you sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semangat buat kalian.